Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada kabar-kabar bahwasanya desas-desus Hawazin telah berkumpul, Nabi punya mata-mata. Ya, beliau juga mencari berita-berita apa yang terjadi di sekitar beliau. Maka Nabi mengutus Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami. Kemudian Nabi menyuruh dia untuk ngecek. Masuklah kau ke sana, ke kabilah Hawazin, gabung dengan mereka, bercampur baur dengan mereka, lihat apa yang terjadi. Maka Ibnu Abi Hadrat pun berjalan. Ya. Dia pun masuk ke tengah-tengah kabilah Hawazin. Mereka tidak sadar, sama-sama Arab, tidak ada perbedaan kulit, ya, sama-sama bahasa Arab, baju juga sama, cuma beda suku. Akhirnya dia masuk ke dalam, kemudian dia duduk sama mereka, ngobrol sama mereka, sehingga dia tahu dan benar-benar bahwasanya kabilah Hawazin telah bertekad untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun pulang, dia sabarkan kepada Nabi bahwasanya kabar benar. Ya, Nabi menyuruh mata-mata, ya. Dan kita tahu bahwasanya Nabi tidak tahu ilmu gaib, Nabi tidak tahu apa yang terjadi, makanya Nabi suruh cek, ya. Nabi tidak mengatakan sebentar. Oh iya benar, tidak. Nabi suruh orang untuk cek. Seperti biasa seorang panglima menyuruh anak buah untuk cek, bahkan suruh menyamar, kemudian cek berita benar atau tidak. Karena Nabi tahu pasukan mereka sangat besar, Nabi butuh modal besar untuk melawan mereka. Maka kekuatan peperangan memerlukan ikhtiar yang tinggi, alat-alat perang yang banyak, ya. Maka Nabi SAW terpaksa pinjam kepada sebagian orang alat-alat perang. Di antara yang memiliki alat perang yang banyak Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini sudah kita sering sampaikan, namanya Safwan bin Umayyah ibn Khalaf. Umayyah bin Khalaf majikannya Bilal yang telah menyiksa Bilal, dicambuk, dijemur di bawah terik matahari, yang akhirnya Umayyah bin Khalaf dibunuh oleh Bilal dan kawan-kawan ketika perang Badar. Termasuk Ali bin Umayyah bin Khalaf, yaitu kakaknya Safwan atau adiknya Safwan. Mereka mati dalam perang Badar. Maka Safwan sangat jengkel karena bapaknya Umayyah bin Khalaf mati dalam perang Badar. Maka dia sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Safwan akhirnya kabur meninggalkan kota Mekah ketika Mekah ditaklukkan oleh Nabi. Dia kabur, ingin pergi ke Jeddah, naik kapal, pergi jauh, tapi akhirnya dia diberi keamanan. Silakan pulang dan silakan kau tinggal di Mekah, tidak usah masuk Islam, tidak apa-apa. Ya, silakan saya kasih waktu. Nabi kasih waktu berbulan-bulan agar dia memilih mau tinggal di kaum muslimin, mau pergi, terserah. Nah, artinya Nabi tidak membunuhnya. Dan dia masih musyrik ketika itu, dia belum masuk Islam, dia masih musyrik. Maka Nabi SAW pinjam kepada dia adru' wa aslihah, yaitu pedang-pedang. Nabi pinjam pedang, tombak, kemudian pinjam juga baju perang. Maka dia berkata kepada Nabi, dia tanya, "Aghasban ya Muhammad, kau ingin rampas dari aku wahai Muhammad?" Dia masih belum muslim. Ini kau pinjam atau kau rampas wahai Muhammad? Mau perang, pedang-pedang kau ambil semua. Rupanya Safwan ini punya alat perang banyak, ya. Pedang-pedang kau ambil, tombak-tombak kau ambil, baju-baju perang kau ambil. Ini ngerampok atau pinjam? Aghasban ya Muhammad, ini kau ngerampas dari saya Muhammad? Kata Rasulullah SAW, bal ariyatun madmunah, bukan rampokan. Ini pinjaman yang terjamin akan kembali. Saya bertanggung jawab. Ariyatun madmunah, saya pinjam, saya tidak ngerampas. Maka Safwan bin Umayyah meminjamkan kepada Nabi 100 dira', 100 baju perang. Mungkin baju-baju yang spesial, yang hebat, dipinjamkan oleh Safwan kepada Nabi SAW. Demikian juga Nabi SAW meminjam harta dari seorang bernama Abi Rabi'ah al-Makhzumi, ya. Abu Rabi'ah al-Makhzumi. Bahwasanya Nabi SAW pinjam dari dia uang atau dirham ketika perang Hunain sekitar 30.000 atau 40.000 dirham, ya. Nabi pinjam, butuh biaya perang itu butuh biaya. Sampai sekarang perang juga mahal. Makanya kalau negara sudah mulai perangnya nggak berhenti, bangkrut tuh negara, ya. Peluru harganya berapa, ya. Rudal harganya entah berapa miliar, ya. Mahal. Makanya tidak semua negara punya persenjataan yang kuat, ya. Sebagian negara dijatah peluru, pasukannya memiliki jatah peluru sekian, tidak bisa banyak karena mahal.
Perang itu butuh biaya mahal ya. Maka Nabi SAW karena tidak atau kekurangan uang, Nabi SAW pinjam di sini, pinjam ke sana, pinjam ke sini untuk perang. Ya, Nabi pinjam sekitar 30.000 atau 40.000, entah dinar atau dirham, pinjam kepada Abu Rabi'ah Al-Makhzumi. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai dari perang, Rasulullah menang, Rasulullah SAW kembalikan pinjaman tersebut. Rasulullah kembalikan, dan setelah perang Rasulullah kembalikan kepada sang pemilik uang tersebut. Rasulullah SAW berkata, Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Ya. Semoga Allah memberkahi engkau pada keluargamu, pada hartamu. Innama jaza'u salafi al-wafa'u wal hamdu. Sungguhnya balasan bagi pinjaman adalah menunaikan pada waktunya dan juga memuji, ya, berterima kasih. Berterima kasih, ya.